Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan penyidikan kasus gangguan ginjal akut pada anak, sudah bergabung bersama kami Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes M. Zulkarnain. Selamat sore Pak Zulkarnain. Pak Zulkarnain, sudah ada dua begitu yang ditetapkan sebagai tersangka korporasi, yaitu PTA dan juga CVSC. Begitu Pak, apakah hanya dua ini? Karena kalau kita melihat dalam konferensi pers BPOM beberapa hari yang lalu, ini justru berbeda yang dikenakan sanksi. Ya, ini adalah PT YF dan PT U. Ya, terima kasih Mbak Zakia. Tentunya kami Bareskrim Polri dan BPOM akan terus melakukan penyelidikan terhadap korban-korban gagal ginjal ini, yang mana kami akan menguji obat yang digunakan oleh para korban, kemudian juga termasuk produsennya sendiri, termasuk juga pemasok daripada bahan baku, daripada campuran obat farmasi yang mereka produksi. Jadi mungkin masih akan terus berkembang daripada yang sudah ada sekarang saat ini. Baik, artinya dari beberapa perusahaan maupun juga pemasok yang dilakukan pendalaman, dua perusahaan ini yang memang sudah kemudian ditemukan adanya bukti-bukti yang mengarah yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Apa saja itu, Pak Zulkarnain? Yang pertama, PTA sendiri ini sebagai produsen daripada paracetamol sirup. Kemudian PTA CVSC ini sebagai pemasok daripada bahan bakunya. Jadi bahan bakunya sendiri setelah kita ujikan di lab ini melebihi ambang batas yang diperbolehkan dalam CPUB, yaitu cara produksi obat yang baik. Demikian Mbak. Baik, Pak, kemudian bagaimana dengan perkembangan pengejaran pelaku E dari CVSC ini, Pak? Sementara saat ini terus kami lakukan pengejaran dan penelusuran terhadap tersangka E ini, yang mana terus kami lakukan, dan kami juga sudah meminta polda-polda untuk ikut melakukan pencarian terhadap tersangka E ini. Demikian Mbak. Baik, selain pemasok kemudian juga produsen, begitu, apakah juga dalam pengembangan ini termasuk kelalaian tanda kutip begitu ya Pak ya, dari pengawasan terhadap obat-obatan ini juga menjadi salah satu sasaran dari pihak kepolisian, Pak? Ya, terima kasih Mbak. Ini pertanyaan yang tanda kutip juga. Mungkin kami tentunya sebagai penegak hukum tidak akan berbicara lebih lanjut tanpa kami mendasari hasil pemeriksaan yang kami lakukan, baik itu pemeriksaan melalui ahli, saksi, kemudian juga barang bukti, kemudian juga aturan-aturan yang ada dalam proses peredaran yang harus mereka pastikan aman. Tentunya kami akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, dalam hal ini adalah BPOM dan pihak Kemenkes. Untuk kami dalami masalah regulasi, tentunya juga yang paling penting adalah ahli hukum tata negara. Kami minta keterangan siapa yang bertanggung jawab akan permasalahan ini yang sebenarnya. Demikian Mbak. Sudah adakah Pak mungkin fakta awal yang ditemukan terkait regulasi dan pengawasan, apalagi kemarin kan sudah ada 41 saksi yang diperiksa, di mana diantaranya sekitar 10 saksi itu adalah merupakan saksi ahli begitu? Ya, jadi saksi ahli yang kami periksa saat ini adalah yang berkaitan dengan tersangka PTA dan CVSC, kemudian juga masalah pengawasan dan lain regulasinya tentu akan kami dalami dalam tahapan penyelidikan tersendiri, Mbak. Baik, terkait juga dengan 4 pejabat bidang pengawasan dan bidang mutu BPOM yang telah diperiksa, apa saja Pak kemudian pengembangan atau pendalaman yang dilakukan Pak? Jadi saat ini kami mendalami berkas ataupun melengkapi berkas perkara yang terhadap PTA dan CVSC. Ini tentunya kami juga memeriksakan bahan baku dan obat-obatan ini kepada pihak BPOM.
tentunya setelah kami periksakan, tentunya kami juga akan meminta keterangan kepada pihak BPOM tentang hasil pemeriksaan tersebut. Sambil juga kami mendalami bagaimana proses daripada izin edar keluar, kemudian juga bagaimana proses pengawasannya. Ini terus kami dalami. Demikian, Mbak. Baik. Baik, setelah 2 korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka, bagaimana kemudian pihak kepolisian akan melanjutkan pengembangan dari kasus ini, Pak? Ya tentunya kami akan terus melakukan pemantauan di lapangan terhadap korban-korban juga, dan kami juga berharap ada pihak-pihak yang mau mendukung kami untuk mendalami kembali permasalahan ini. Tentunya korban daripada gagal ginjal ini perlu dilakukan pendalaman kembali seperti melakukan otopsi. Jadi perlu kami mendapat dukungan daripada masyarakat sehingga apa yang kami akan dalami bisa dapat dukungan oleh masyarakat terutama dari pihak korban. Demikian, Mbak. Baik, Pak Zulkarnain, sejauh ini sudah berapa banyak korban yang melapor, Pak? Oh, saat ini yang melapor langsung ke kami tidak ada. Kami yang justru melihat ataupun mendapat berita dan laporan, tentunya juga bekerja sama dengan pihak Kemenkes untuk mendalami korban-korban yang ada di rumah sakit dan maupun yang sudah meninggal. Demikian, Mbak. Oke, baik. Dan selain itu, Pak, terkait dengan kasus gagal ginjal akut ini, kan ini sudah dilakukan serangkaian pemeriksaan, 40 saksi, maksud kami 41 saksi begitu. Masih adakah kemudian dari saksi-saksi pihak lain yang akan diperiksa, dari mana lagi, Pak? Tentunya kami akan melakukan pemeriksaan. Tentunya saksi-saksi yang ada pun apabila nanti perlu pendalaman akan kami periksa ulang kembali. Kemudian juga tentunya dari pihak ahli hukum pidana dan ahli hukum tata negara. Demikian, Mbak. Baik, bagaimana koordinasi dengan pihak BPOM misalnya? Karena BPOM dan pihak kepolisian ini mengumumkan 2 nama korporasi yang bisa dikatakan berbeda, tetapi dengan indikasi melakukan kelalaian yang sama. Mohon maaf, Pak, bisa diulangi pertanyaannya? Baik. Pak Zulkarnain, koordinasi terkait dengan pendalaman, penyelidikan, dan pemeriksaan, ini koordinasi dengan BPOM seperti apa, Pak? Karena beberapa hari yang lalu kan BPOM menyebutkan ada 2 nama atau 2 perusahaan farmasi, kemudian kemarin pihak kepolisian mengumumkan tersangka dengan nama korporasi yang berbeda, begitu. Meskipun yang diperiksa adalah kurang lebih nama-nama yang sama, begitu. Seperti apa sebenarnya koordinasinya, Pak? Ya. Pada saat ini kami sudah memiliki komitmen bersama dengan pihak BPOM tentunya, yang mana kami membagi tugas. Jadi pihak BPOM sendiri akan menyampaikan kepada kami siapa-siapa saja yang akan mereka dalami, dan tentunya kami juga akan menyampaikan. Sehingga tidak ada pekerjaan yang dilakukan secara tumpang tindih, sehingga ini tetap kami lakukan untuk supaya efektif daripada proses penyelidikan dan penyidikan yang ada di lapangan saat ini. Baik, kapan Pak akan ada pengumuman tersangka baru lagi, Pak? Dan Ya, apakah tersangka baru ini masih dari pihak farmasi atau pemasok atau dari pihak mana saja, Pak? Ya, tentunya ada beberapa bahan atau obat yang kami temukan juga di lapangan, tentunya perlu pendalaman juga untuk kita periksakan ke lab juga, sehingga ini perlu memakan waktu, sehingga dalam waktu 1 bulan ke depan mungkin kami akan merilis kembali beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh publik. Demikian, Mbak. Baik, kita akan terus tunggu, Pak, bagaimana perkembangan penyidikan dan penyelidikan dari kasus ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes M. Zulkarnain. Selamat sore, Pak Zulkarnain.